Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Farhanet. Di video sebelumnya kita sudah mengonfigurasi TotoLink untuk memisahkan dua jaringan, yaitu jaringan A dan jaringan B menggunakan fitur VLAN yang ada di dalam TotoLink-nya. Nah, sekarang kita beranjak ke perangkat selanjutnya, yaitu switch. Bagaimana konfigurasinya? Mari kita lihat video berikut ini. Di bagian ini ya, switch. Karena ini krusial juga bagian switch. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini kita udah bisa masuk ke switch-nya. Memang sorry biasa agak rewel. Ini kita masukkan username-nya sesuai yang teman-teman set. Oke, sudah masuk. Setting yang lain-lain kurang begitu penting. Kita langsung masuk ke bagian VLAN 8021Q VLAN. Nah, di sini teman-teman bisa settingnya seperti ini. Bentar, kita lihat dulu ininya. Nah, jadi kan dari switch ini itu ada beberapa jaringan atau VLAN yang sama kan berarti. Ini satu VLAN, ini VLAN yang kedua, ada dua VLAN. Di sini saya pakai VLAN ID, ini VLAN ID 10. Di sini dia VLAN ID 30. Jadi ini port satunya switch masuk dari Mikrotik, port 2 ke TP-Link, port 3 ke TotoLink, port 4 dia ke NVR. Jadi dia port 3 sama 4 ini jadi 1, 2 sama 3 jadi 1. Oke, kita lihat. Nah, jadi teman-teman di sini bisa ini di enable dulu, terus klik apply. Kemudian masukkan VLAN ID-nya, kebetulan saya udah ngeset VLAN ID 10 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi port 1 ini itu adalah input dari Mikrotiknya yang membawa semua VLAN yang disetting di Mikrotik. Jadi di Mikrotik itu udah disetting VLAN, jadi mau diteruskan kan ke port di bawahnya switch-nya. Nah, itu berarti dia membawa lebih dari satu VLAN. Itu kita jadikan dia tagged. Itu artinya VLAN tagged. Jadi dia membawa lebih dari satu VLAN intinya. Nah, terus untuk port 2 ini tadi itu kita kan ke TP-Link buat tamu wifi voucher. Jadi ini karena hanya untuk satu VLAN kita klik untagged-nya. Nah, kemudian port 3 ini kan tadi dipakai buat si VLAN 10 sama VLAN 30 kan, buat tamu voucheran sama buat CCTV. Jadi karena lebih dari satu, kita pakainya yang tagged. Kalau enggak, saya udah coba yang untagged malah nggak kebaca. Jadi yang benar memang tagged. Dan port lainnya ini not member karena kita nggak mau ada urusan sama port lainnya di VLAN 10. Terus kalian klik add atau modify. Terus nanti otomatis akan muncul di bagian bawah ini. Kebetulan ini saya udah, jadi cuma saya jelaskan ulang lagi aja. Kemudian tinggal kalian ketik VLAN 30 untuk yang CCTV. Ini namanya bisa kalian tulis terserah bebas, yang mudah diingat aja, biar nggak lupa. Kalau saya sesuaiin aja sama keperluannya, fungsionalnya. Sama seperti tadi, port 1 ini dia pakai tagged. Ini akan membawa lebih dari satu VLAN. Kemudian port 2 ini kan dia untuk TP-Link tadi, ini nggak ada urusan sama CCTV, jadi dia not member. Kemudian yang port 3 ini karena dipakai buat CCTV sama voucheran juga, jadi dia tagged, membawa lebih dari satu VLAN. Kemudian yang NVR ini, atau di port 4-nya, kita klik untagged. Terus kita add atau modify. Oke, nah selanjutnya kita ke 8021Q PVID setting. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan saja istilahnya VLAN ID tadi yang awalnya teman-teman set. Misalnya port 1 ini kan untuk untagged. Jadi ini teman-teman select terus apply gitu. Nah, sama kalau yang untuk ada port tagged-nya itu biasanya ke PVID default. Jadi dia di sini 1 juga. Port 3-nya 1. Nah, terus port 2 hanya untuk VLAN 10 gitu kan. Port 4 hanya untuk VLAN 30.
Setelah itu teman-teman klik apply. Oke, sudah selesai yang di switch kayak gitu.